Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kalian yang beragama lain. Baik anak-anak, kalian telah mempelajari KD 3.10 dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, yaitu laporan keuangan sederhana. Dari materi yang kalian pahami di sini, tujuan yang keempat, kalian diminta untuk mempraktekkan pembuatan laporan keuangan sederhana. Baik, di sini saya memberi contoh dari beberapa transaksi di perusahaan Kailin Store yang bergerak di bidang pembuatan masker. Bisa kita ketahui di sini, Kailin Store bergerak di bidang pembuatan masker. Dalam bulan Agustus 2021 memiliki data transaksi sebagai berikut. Jadi ini awal pembuatan atau pendirian Kailin Store ya. 1 Agustus, Bu Alin menyetorkan modal sebesar 100 juta untuk pendirian perusahaan Kailin Store. Dalam kegiatan kedua, di bulan Agustus tanggal 2, membeli secara tunai peralatan untuk membuat masker seharga 15 juta. Transaksi yang ketiga, di tanggal 5 Agustus, membeli secara kredit perlengkapan untuk membuat masker seharga 51 juta. Transaksi keempat ada 18 Agustus, membayar cicilan utang sebesar 2.500.000. 19 Agustus, menerima pendapatan dari penjualan masker tadi sebesar 20 juta. Terus ada di 20 Agustus, Bu Alin mengambil uang sebesar 1.500.000 untuk kepentingan pribadi. Dan di tanggal 28 Agustus dikeluarkan biaya dengan rincian sebagai berikut. Maaf, ini bukan 8 orang tapi 15 orang karyawan, di mana gajinya standar UMR Magetan atau standar UMR kota tersebut ya. Kita tentukan di sini 15 orang dikali 800.000 sehingga mendapatkan 12 juta. Transport 800.000, akomodasi 700.000, lain-lain 1.500.000. Total keseluruhan adalah 15 juta. Baik, dari beberapa transaksi tersebut kita akan membuat pencatatan transaksi keuangan. Sebelumnya perlu kalian tahu, untuk mencatat tersebut kita masukkan ke pencatatan transaksi keuangan. Perlu kalian ketahui juga, supaya kalian bisa mengetahui perbedaan antara aktiva dan pasiva, maka kalian harus terlebih dahulu mengetahui pengertiannya ya. Untuk pengertian aktiva sendiri, ini ya, aktiva itu adalah harta perusahaan atau yang diartikan sebagai suatu hal yang memiliki wujud maupun yang semu yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menjalankan usahanya sendiri. Harta yang ada pada perusahaan juga dibedakan sesuai dengan kelancaran atau likuiditasnya ya. Supaya Anda lebih mengenal aktiva dan harta perusahaan, maka kalian harus tahu ada beberapa aktiva. Aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Kemudian ada juga aktiva investasi, aktiva lainnya. Itu semua sudah kalian pelajari pada kelas 11 di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan ya. Di sini kita hanya mengulang saja, intinya untuk kolom aktiva ini adalah pencatatan harta perusahaan. Sedangkan dalam kolom pasiva, ini adalah sebagai kewajiban atau liabilitas atau hutang dan dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan kepada pihak lain atau sering disebut sebagai pihak ketiga atau kreditur ya yang harus dibayarkan. Berarti bisa disimpulkan untuk aktiva itu adalah pencatatan harta, sedangkan pasiva adalah pencatatan utang perusahaan ya. Baik, kita akan mulai mencatat transaksi-transaksi dari Kailin Store tadi ke dalam transaksi keuangan ya. Kita lihat di poin pertama, di sini tertulis 1 Agustus, Bu Alin menyetor modal sebesar 100 juta untuk pendirian perusahaan Kailin Store, sehingga kita bisa masukkan ke kolom
tanggal tadi terlebih dahulu kita tulis 1 Agustus 2021. Ada kas masuk sebesar 100 juta. Kemudian modal, kita langsung beralih ke kolom pasifa, modalnya 100 juta. Keterangannya kita tulis aja setor. Tuh ya. Kemudian transaksi kedua, 2 Agustus membeli secara tunai peralatan untuk membuat masker sebesar 15 juta. Untuk keterangannya berarti kasnya berkurang sebesar 15 juta, sedangkan peralatannya ada sebesar 15 juta. Kita tulis ya. Ini tadi tanggal 2 Agustus. 2 Agustus. Ini berkurang peralatan, membeli peralatan tadi sebesar 15 juta. Kemudian kita punya modal peralatan sebesar 15 juta. Untuk keterangan adalah peralatan. Baik, itu 2 transaksi. Kemudian transaksi ketiga, tanggal 5 Agustus, membeli secara kredit perlengkapan untuk membuat masker sebesar 51 juta. Baik, 51 juta kita masukkan perlengkapan ya. Sebesar 51 juta. Kita punya perlengkapan di tanggal 5 Agustus. Kita tulis 5 Agustus. Kita punya perlengkapan sebesar 51 juta. Tetapi secara kredit, berarti kita masuk kolom pasifa utang 51 juta. Tuh ya. Ini ditulis perlengkapan. Kemudian transaksi berikutnya ada tanggal 18 Agustus membayar cicilan utang sebesar 2.500.000. Berarti kita masuk ke utangnya berkurang, kasnya berkurang ya. Cicilan nanti keterangannya ya, tanggal 18 Agustus ya. Di sini 18 Agustus. Berarti kas kita berkurang sebesar 2.500.000. Utang kita juga berkurang sebesar 2.500.000. Kita tulis di kolom pasifa yang hutang ya. Keterangannya adalah cicilan. Maaf. Kemudian ada transaksi lagi tanggal 19 Agustus menerima pendapatan sebesar 20 juta dari penjualan masker tadi ya, di tanggal 19 Agustus ya. Berarti kita tulis modal kita bertambah sebesar 20 juta sesuai penjualannya tadi 19 Agustus. Modal kita bertambah 20 juta. Kemudian di sini juga, maaf ini kas ya, maksud saya kasnya bertambah 20 juta, pasifanya modal bertambah 20 juta. Ini namanya pendapatan. Kemudian tanggal berikutnya ada 20 Agustus, Bu Alin mengambil uang sebesar 1.500.000 untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau untuk kepentingan pribadi, kita masukkan di kasnya berkurang, modalnya berkurang, keterangannya private ya. Ini tadi tanggal 20 Agustus, kita tulis di sini. Berarti karena untuk kepentingan pribadi sebesar berapa tadi? 1.500.000, kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Dan yang berkurang lagi adalah modal sebesar 1.500.000.
tulisannya private ya. Kemudian transaksi berikutnya ada 4 ya, yang mana totalnya 15 juta, ada gaji pegawai, transport, akomodasi, dan lain-lain. Total keseluruhan 15 juta. Kita tidak perlu menginput satu-satu di sini ya, langsung aja totalnya. Kita tulis tanggal 28 Agustus 2021, kemudian kita masukkan kas kita berkurang karena untuk membayar gaji, transport, akomodasi, dan lain-lain sebesar 15 juta. Kemudian modal kita juga berkurang sebesar 15 juta. Ini namanya biaya. Nah, pengeluaran ya. Dari sini kita akan menotal keseluruhan ya. Ya, kita jumlah ya dari atas. Kalau ada tanda kurung ini berarti minus ya. Jadi 100 juta dikurangi 15 juta. Kemudian hasilnya dikurangi 2.500.000, kemudian ditambah 20 juta, dikurangi 1.500.000, dikurangi 15 juta. Hasilnya adalah 86 juta. Nah, kemudian sampingnya karena tidak ada pengurangan kita langsung tulis 15 juta. Sampingnya perlengkapan juga 51 juta. Untuk utang berkurang ya, tadi sudah ada cicilan dari 51 juta, sudah terbayar sebesar 2.500.000, sehingga sisanya 48.500.000. Kemudian untuk modal sendiri dari 100 juta ditambah, dari ini ya, 100 juta ditambah 20 juta, dapat 120 juta, dikurangi 1.500.000, dikurangi 15 juta. Sehingga terdapat 103.500. Tuh tadi ya. Jadi dari pencatatan tadi sudah ketemu beberapa total dari kas, peralatan, perlengkapan, utang, modal sebesar untuk kas 86 juta, peralatan 15 juta, perlengkapan 51 juta, utang 48.500 dan modal 103.500. Baik, saya harap dari sampai sini sudah jelas ya bagaimana cara kita menyalin ke pencatatan transaksi keuangan di kolom aktiva dan pasiva. Setelah ini kita akan lanjut ke pembuatan neraca ya. Pembuatan neraca. Kalian pasti tidak asing lagi ya tentang laporan neraca atau kita kenal dengan neraca ya. Ini adalah jenis laporan mengenai keuangan di sebuah perusahaan yang biasanya menyajikan kondisi aset kewajiban perusahaan dan juga modal perusahaan. Dengan mengetahui ketiga komponen tersebut, maka bisa membuat kalian untuk melihat bagaimana perjalanan perusahaan kalian ke depannya. Baik, kita akan membuat neraca dari transaksi yang ada di bulan Agustus ini ya. Langsung di sini ada aktiva dan pasiva. Seperti yang saya jelaskan tadi, aktiva itu adalah harta kita, pasiva adalah kewajiban yang harus kita selesaikan. Di aktiva, di sini ada aktiva lancar berupa kas, peralatan, perlengkapan. Aktiva tetap itu berupa harta yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Biasanya juga sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang mana digunakan dalam jangka waktu panjang. Akan tetapi ini digunakan lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk operasional perusahaan serta tidak untuk dijual atau ditukar dengan uang tunai ya.
Ini contohnya seperti tanah, mesin, gedung, maupun bangunan peralatan, kantor, alat angkut, kendaraan operasional, dan masih banyak lagi. Itu kalau aktiva tetap. Sedangkan kalau aktiva lancar, ini merupakan semua jenis aktiva yang bisa dijadikan atau ditukarkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang cukup pendek. Biasanya jangka atau lama waktu dari aktiva lancar ini 1 tahun. Bisa kita contohkan seperti kas, yaitu uang tunai, cek, wesel, tabungan, surat-surat berharga, piutang, emas batangan, pendapatan, dan sebagainya ya. Kemudian untuk aktiva tak berwujud, ini aktiva yang tak berwujud atau dikenal sebagai intangible asset, merupakan harta atau aset yang tidak memiliki bentuk ya. Contohnya sendiri adalah merek dagang, hak cipta, franchise, dan masih banyak lagi. Tapi di sini kita hanya mencantumkan 2 aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Untuk membuat neraca itu sangat mudah sekali jika kita sudah membuat transaksi keuangan seperti ini tadi ya. Jadi kita tinggal menginputnya ke dalam kolom aktiva dan pasiva di neraca. Baik, di sini ada kolom aktiva yang akan kita input terlebih dahulu. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar berupa kas. Dari tadi kita sudah menghitung ya, kasnya sejumlah 86 juta. Dari beberapa transaksi ketemu 86 juta. Jadi tinggal kita tulis 86 juta. Kemudian selanjutnya ada peralatan. Tadi kita beri peralatan sebesar 15 juta. Kita langsung tulis atau ketik 15 juta. Ada perlengkapan sebesar 51 juta. Kita tulis 51 juta. Untuk total dari aktiva adalah 152 juta. Nah, langsung kita input untuk aktiva tetap tidak ada sementara ya. Kemudian kita langsung input di bawahnya. Total aktiva ya. Ingat, pada saat kita membuat neraca, total aktiva dan pasiva harus sama ya. Jadi kalau di sini 150 juta, berarti di pasivanya kita harus bisa atau sesuai dengan perhitungan adalah 152 juta. Baik, kita buktikan. Untuk utang dan modal. Untuk utang usaha tadi sudah ada 51 juta dengan cicilan pertama 2.500.000. Jadi kita tinggal kasih ini sisanya ya. 48.500.000. Total utang sama tadi 48.500.000. Modal di sini tertulis 103.500. Kita harus hitung apakah sama total dari aktiva dan pasiva. Kita hitung 103.500 ditambah 48.500. Ketemunya adalah 152 juta. Ya, alhamdulillah hasilnya sama ya. Jadi antara kolom aktiva dan pasiva totalnya harus sama. Jika kalian menemukan total tidak sama, kalian perlu meneliti lagi dari awal. Mungkin ada yang salah menghitung atau salah menginput angka. Baik, itu tadi neraca dari Kailin Store di bulan Agustus ya. Setelah pembuatan neraca, kita akan membuat laporan berikutnya yaitu laporan laba rugi ya. Perlu kalian ketahui, untuk laporan laba rugi adalah laporan yang memiliki beberapa unsur yang terkait ya. Unsurnya antara lain pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Dari sini nanti kita bisa melihat apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan. Jadi perlu kita buat laporan laba ruginya ya. Baik, di sini ada kolom
pendapatan usaha, beban usaha terdiri dari gaji, transport, akomodasi, lain-lain. Nanti totalnya berapa, laba bersihnya berapa, itu ya. Kita input untuk pendapatan usaha sebesar tadi hasil penjualan masker tadi ya, berapa ya? Penjualan masker tadi sebesar 20 juta. Jadi kita tulis di sini adalah 20 juta. Ini pendapatan di bulan Agustus saja ya. Kemudian gaji karyawan. Gaji karyawan tadi ada 15 karyawan dikali 800.000. Ketemunya adalah 12 juta ya. Kemudian transportnya 800.000, akomodasi 700.000, lain-lain 1.500.000. Tinggal kita input di dalam laporan rugi laba ya. Tadi ada 12 juta. Kemudian transportnya 800.000. Akomodasinya sebesar 700.000, lain-lainnya ada 1.500.000. Untuk total keseluruhan bisa kita cek ada 15 juta ya. Kita tinggal tuliskan 15 juta di total keseluruhan. Baik. Kemudian kita akan betul ya, 15 juta berarti kita akan menemukan apakah laba atau rugi. Dan ternyata pendapatannya 20 juta, total beban usahanya 15 juta. Berarti untuk pendapatan masih sisa 5 juta. Dari mana 5 juta ini? Dari beban ini, pendapatan usaha yang 20 juta dikurangi total beban usaha 15 juta. Jadi perusahaan di bulan Agustus mengalami keuntungan. Itu tadi ya. Baik, itu tadi laporan laba rugi, sangat sederhana ya. Kalau kalian mulai memahami atau mengikuti dari awal, pasti sangat mudah sekali untuk pembuatan transaksi keuangan, neraca, laporan laba rugi. Dan terakhir kita akan membuat laporan ekuitas. Perlu kalian ketahui, laporan ekuitas ini sering dikenal dengan laporan perubahan modal, yaitu salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Jadi dari sini kita akan tahu apakah perusahaan itu meningkat atau menurun. Di sini di laporan ekuitas ada modal ya, tadi modalnya Bu Alin. Bu Alin sebesar tadi modalnya sebesar 100 juta ya. Kita tulis di sini 100 juta. Kemudian laba bersihnya tadi ketemu 5 juta ya. Kita langsung ketik 5 juta. Privatnya atau pribadi tadi cuma satu kali ya, ada 1.500.000 untuk kepentingan pribadi. 1.500.000. Penambahan modal bersih yaitu sebesar 5 juta ya, dari laba tadi ya. Kita ketik di sini 5 juta. Sehingga bisa kita ketahui modalnya Bu Alin per 31 Agustus 2021 adalah 100 juta.
105 juta ya, meningkat 5 juta pada bulan Agustus. Baik anak-anak, itu tadi bagaimana cara kita membuat laporan sederhana untuk mengecek apakah perusahaan kita mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi, yang kalian lakukan hanya membuat 4 laporan saja, karena ini sederhana ya. Jadi nanti kalian silakan membuat laporan perusahaan kalian yang sudah kalian buat minggu kemarin, dan kalian rancang sebaik mungkin. Kemudian kalian harus membuat pertama, biar mudah untuk menyalin ke laporan yang lainnya, kalian membuat pencatatan transaksi ini tadi ya. Kalian harus benar-benar teliti karena ini terkait keuangan ya. Pencatatan transaksi selesai, kalian bisa lanjut ke neraca. Cara-caranya seperti tadi. Setelah neraca selesai, kalian bisa lanjut ke laporan rugi laba yang nantinya kita akan mengetahui perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian. Kemudian yang terakhir adalah laporan ekuitas atau laporan perubahan modal. Jadi modal awalnya 100 juta di sini bertambah dalam 1 bulan bertambah 5 juta. Baik, itu tadi penyampaian pembahasan tugas kalian hari ini. Saya harap kalian bisa memahami dengan baik dan bisa segera mengumpulkan tugas tagihan untuk KD 3.10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.